apapun yang terjadi, kegoncangan sedahsyat apapun yang terjadi di bumi, pribadi lepas pribadi, pilihan Tuhan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Saat ini kita perlu kuasa Roh Kudus. Saat ini kuasa Roh Kudus dinyatakan. Saat ini saatnya gereja bangkit. Para teruna menerima kuasa Roh Kudus. Anak-anakmu menerima kuasa Roh Kudus. Para teruna menerima kuasa Allah. Para penantua menerima kuasa Allah. Yesus, percaya janji Tuhan. Bahwa ketetapan Tuhan pasti terlaksana. Kehendak Tuhan pasti digenapi.
biarkan umat-Mu berjalan lagi. Kau tidak akan melepaskan umat-Mu dari genggaman tangan-Mu. Kau sendiri yang berkorban, Kau sendiri yang memilih umat-Mu. Sedang memulihkan saudara sampai sel-sel saudara dikuasai Roh Kudus. Dengan kuasanya yang maha dahsyat, Dia sedang mengerjakan hidupmu sebagai bait Allah. Yesus. Amin. Amin. Kami selalu dikuasai Roh. Biarlah pikiran kami, akal budi kami dikuasai pikiran Kristus, sehingga apapun yang terjadi sebagaimana firman-Mu, goncangan demi goncangan terjadi, tetapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, sumber kemenangan kami.
nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami, tegakkan kami sebagai pelaksana pengajaran firman yang terus menguatkan kami untuk kami melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa tempat maha tinggi melayakkan hamba menyampaikan kebenaran firman bagi umat. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat yang mengikuti secara live streaming, kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu juga menjadi bagian Bapak Ibu sekalian. Perbedaan waktu antara Yerusalem, tanah suci Kanaan, dengan tempat kita tentunya berbeda. Ketika gereja Tuhan di wilayah timur dengan gegap gempita memperingati peristiwa besar di mana Roh Kudus dicurahkan di satu ruangan yang tidak luas, di satu ruangan yang sempit, saya katakan begitu. Tetapi ada rancangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dipercayakan, dipinjamkan kepada murid-muridnya Tuhan yang dipercaya untuk mengemban amanat agung. Sudah terkasih dalam Tuhan, dan itu berlanjut estafet penggembalaan untuk amanat agung itu terus bergulir sampai pada akhir zaman, dengan satu tugas, dengan satu tanggung jawab yang tentunya berbeda, tetapi semua mengarah kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Saudara terkasih dalam Tuhan, melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang harus kita emban pada akhir zaman, kita perlu memahami supaya tugas kita, supaya visi yang Tuhan percayakan pada kita boleh kita laksanakan sesuai bagian kita masing-masing. Sudah terkasih dalam Tuhan, kita belajar Alkitab kita dimulai dari terbentuknya penciptaan atas alam semesta dengan satu sentral yang dikhususkan Tuhan, yaitu Taman Eden. Diperlengkapinya Taman Eden itu untuk kebutuhan manusia. Tetapi di Taman Eden itu ada peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Terus kitab terakhir kita, Revelation, kitab Wahyu, di sana berbicara tentang Yerusalem baru, kota kesempurnaan. Ada penanda di dalam kitab Kejadian, ada penanda pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ini sebenarnya tidak boleh diraba pun tidak boleh, apalagi dimakan buahnya. Sebab barang siapa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan katakan pastilah orang itu mati. Satu penanda yang ada, yang ini merupakan jatahnya gereja pada akhir zaman, supaya masuk Yerusalem baru, maka jatahnya gereja Tuhan pada akhir zaman bukan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi yang harus menjadi bagian dari penghuni Yerusalem baru adalah buah dari pohon kehidupan yang ada di
Yerusalem baru. Ini pengajaran baku. Maka kalau saya kasih tema atau judul firman pada kesempatan pagi hari ini, saya kasih judul Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Timbul pertanyaan, siapa yang mengusir? Pertanyaan yang kedua, kenapa diusir dari Taman Eden? Ini penting. Jadi kalau ada pengajaran yang menganjurkan saudara makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan katakan, pastilah engkau mati. Ada yang pengen diusir? Ada yang pengen diusir dari Taman Eden? Ada? Ada yang pengen tidak masuk ke Yerusalem baru? Berarti sudah diusir dari Yerusalem baru. Bagianmu tidak di Yerusalem baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu lahirnya gereja organisme tubuh Kristus sedang mempelai Tuhan. Di situ akan melahirkan generasi-generasi keluarga yang kuat, yang kokoh, yang taat, yang nurut aturan. Generasi keluarga yang bijaksana, generasi keluarga yang menghuni Yerusalem baru, kota suci itu adalah orang-orang yang terdidik, taat aturan. Lah, kenapa kok Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena Adam tidak taat aturan. Siapa yang mengusir? Tuhan sendiri. Saudara, kalau kita ini mengikuti aturan Tuhan, saudara tidak usah takut. Saudara mau dihujat orang, ada orang tidak suka dengan saudara, benci kepada saudara, sakit hati kepada saudara, saudara ikuti saja aturan peraturan Taman Eden. Sebab tidak ada untungnya orang sakit hati kepada saudara kalau saudara mengikuti aturan Taman Eden. Kalau saudara mengikuti aturan sabda Tuhan, kalau saudara mengikuti aturan firman Tuhan, tidak ada untungnya orang sakit hati kepada saudara. Tidak ada untungnya orang menyimpan kepahitan hati kepada saudara. Justru ketika saudara itu taat pada aturan kebenaran firman Tuhan, saudara menjadi berkat. Saudara mentobatkan orang-orang yang sakit hati kepada saudara. Sakit hati itu latar belakangnya banyak. Sampai orang betul-betul pahit hati kepada saudara, itu latar belakangnya banyak. Tetapi kalau disingkat dalam bla 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 dan lain sebagainya, maka disingkat bahwa orang itu berada pada perbudakan kebodohan. Dengan kata lain, tidak bisa bertindak bijaksana. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan baca, ketika kita membaca bagaimana rasul-rasul di loteng Yerusalem bertekun sehati dalam doa,
sehingga mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekarang kita baca, siapa yang mengusir Adam? Sebab ketika manusia itu diusir dari posisi, dari tanggung jawab kepercayaan Tuhan, maka berarti fasilitasnya dicabut. Jangan sampai kuasa Roh Kudus yang Tuhan percayakan pada saudara, yang Tuhan pinjamkan kepada saudara dicabut. Seperti Saul. Saul itu diurapi Roh Kudus. Yudas itu dipercaya kuasa, tapi akhirnya dicabut oleh Tuhan. Adam itu dipercaya otoritas penuh terhadap Taman Eden, tapi kepercayaan itu akhirnya dicabut Tuhan. Tidak cukup dicabut, diusir. Tidak boleh menikmati fasilitas Taman Eden. Bagaimana ketika kita berserah pada kehendak Bapa, sehingga apa yang dikehendaki Bapa di surga juga terjadi di bumi. Suasana surga juga terjadi di bumi. Ending kita memang Yerusalem baru, taman impian, surga kekal itu. Tetapi di bumi ini Tuhan sedang membangun saudara. Dia berkorban demi saudara, terbangun menjadi bait Allah, terbangun menjadi kemahnya, terbangun menjadi imamat yang rajani, yang berkerajaan Allah. Kalau kita memahami bahwa imamat rajani yang berkerajaan Allah itu sekarang mulai suasana damai. Taman Eden itu suasana sejuk, suasana tenang, suasana sukacita, suasana hadiratnya seakan menyapa dalam kedamaian. Saudara bisa bangun pagi, bisa merasakan, menikmati hadiratnya Tuhan. Ada kekuatan, kesehatan, kesegaran. Saudara bisa mengucapkan kata puji Tuhan, haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Seakan Roh Kudus itu menyapa saudara. Laksana aliran air yang tidak pernah terputus, menyejukkan jiwa saudara. Pikiran saudara ditenangkan. Saudara tidak bisa menanti-nanti. Oh nanti. Ketenangan itu nanti. Kesatuan itu nanti. Terus sekarang suruh apa? Iya memang ada prosesnya, tetapi di balik proses itu proses yang betul-betul ini proses yang mendatangkan damai. Kita menjalani hidup ini dalam suasana damai, memutuskan segala perkara dengan damai, bertindak dalam suasana damai, nyetir dalam suasana damai, jalan berada dalam suasana damai, jalan kalau dalam suasana damai, sekalipun gelimpang di tengah-tengah lumpur, sukacita. Tetapi kalau saudara, sekalipun mobilmu bagus, sepedamu bagus, kalau hatimu tidak damai, itu bahaya. Saya katakan, kalau wajah orang itu ruwet, hidungnya mana, pipinya mana, mulutnya mana, sudah tidak jelas. Wel-welan, nanti wel-welan, ruwet. Tenang dulu. Kalau anakmu begitu, nak tenang dulu. Orang tua punya tanggung jawab, doakan anakmu supaya di jalan selamat. Pernah tidak saudara merasakan, jujur saja, pernah tidak saudara merasakan hatimu nggak damai, terus ngerim datang-datang, ngegas, ngerim, semburi, apa ini? Hatimu tidak damai. Kalau begitu, udah berhenti dulu, ambil nafas baik, berdoa, Tuhan ampuni aku.
Kalau di situ ada istrimu atau ada suamimu, yang konslet yang mana, tinggal dia saja. Atau anak, di situ ada orang tua. Ampun. Yang tidak bisa mengendalikan diri. Doa, minta kekuatan Tuhan, pohon perlindungan Tuhan, damai. Suasana damai, suasana yang tenang. Bekerja juga enak, berjalan juga enak. Kalau tidak damai, sekalipun tidak naik sepeda, sekalipun tidak naik mobil, jalan kaki pun ada saja masalah. Duduk menikmati makan yang sedap, yang enak, sudah tinggal ngemplok ibaratnya, ada saja kok masalah. Kan banyak orang makan, menikmati makan, semak langsung set. Banyak kok. Bahkan ada juga seorang batuan itu keselak, makan keselak, nyesek, ya bisa nafas, bawa ke rumah sakit sudah langsung. Cobalah belajar. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ya, lalu Tuhan Allah mengusir dia, yaitu Adam dan Hawa itu, dari Taman Eden. Terus supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, terus ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Sampai situ. Dua pohon yang dikhususkan Tuhan ini tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan buahnya. Nah, Adam, Hawa melanggar aturan itu. Maka Tuhan mengusir keluarga ini. Tuhan mengusir keluarga ini. Fasilitas yang Tuhan percayakan atas keluarga ini dicabut. Jangan sampai di antara saudara, di antara jemaat, di antara hamba Tuhan, sampai fasilitasnya dicabut oleh Tuhan. Diusir dari posisinya. Bahasa Jawanya ditundung, pokok minggat. Jangan sampai kita mengalami nasib serupa. Banyak contoh-contohnya. Orang itu kalau berurusan dengan Tuhan, di mana-mana terusir. Makanya saya katakan, hati-hati. Kalau Tuhan mempercayakan, masing-masing pribadi ada prosesnya. Posisinya saudara di mana? Tugasmu apa? Itu adalah kasih karunia. Kalau berbicara soal keselamatan sesuai pola tabernakel. Pola tabernakel itu ada pintu gerbang. Pola tabernakel itu ada halaman. Di dalam halaman itu ada mezbah kurban bakaran, ada bejana pembasuhan, masuk ruang suci. Di sana ada pintu kemah. Setelah pintu kemah, di ruang suci ada meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah dupa, sampai pintu tirai, sampai akhirnya masuk ruang maha suci. Itu tingkatan-tingkatan rohani sesuai dengan pola tabernakel. Itu adalah kasih karunia. Lalu saudara mau ngotot bagaimana pengen jadi mempelai, kalau kasih karuniamu di pintu gerbang, cukuplah kasih karuniamu di pintu gerbang.
Oh jatahnya kaki, kok kau pengen jadi kepala? Oh jatahnya lutut, kok pengen jadi bahu? Jatahnya jempol tangan kanan, kok pengen jadi telinga? Wis toh, bagaimanapun juga manusia tidak bisa mengubah ketetapan Tuhan. Jadi itu harus dipersoalkan lagi. Jangan sampai ada yang merasa aku sudah di ruang maha suci. Kasihan yang di pintu gerbang, kasihan yang di halaman, kasihan. Keselamatan itu kasih karunia, bukan karena perbuatan. Kalau diukur dengan firman Tuhan, hukum Taurat, masuk surga tidak kita ini? Jujur wae. Kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena anugerah di dalam pengorbanan Kristus, tetapi menurut hukum Taurat, awake dhewe kira-kira diukur dengan hukum Taurat, masuk surga belum? Jujur aja. Masuk belum? Belum. Tetapi karena kita mendapatkan kasih karunia, anugerah di dalam Kristus, kita mendapatkan keselamatan itu. Pengorbanan Kristus itu menggenapkan seluruh pengorbanan di dalam Taurat itu. Kasih. Dengan sukacita dia berkorban demi manusia berdosa. Jangan sampai ada yang diusir. Kalau ditelusuri, sudah baca lengkap itu, goro-goro sopo, pasti kan gitu kan. Kenapa? Wong awalnya ini tidak boleh diraba pun tidak boleh. Lah kok dicekel, diraba saja nggak boleh. Oh pemenang dipangan, dimek-meki lo gak boleh. Pemenang dinikmati dimakan. Aturannya begitu. Tapi manusia itu nek dilarang malah penasaran. Apa yang kok dilarang? Coba wae wis gak apa-apa wis. Aku sing dadi tumbal wis gak apa-apa wis. Buat iki percobaan. Coba kok apa? Ini kan maunya setan. Jadi maunya setan itu tidak suka kalau saudara itu ibadah, tidak suka kalau saudara itu sembahyang, tidak suka kalau saudara itu rukun, suami istri rukun, seakan tanpa batas hadirat Tuhan dengan saudara, seakan begitu mudahnya merasakan suasana damai itu, begitu mudahnya merasakan tenang, merasakan sukacita dalam keluarga itu. Bagaimana seorang suami sangat paham kondisi istrinya, seorang istri sangat paham kondisi suaminya, sehingga keduanya kekurangan dan kelebihan ini disinkronkan, sehingga menjadi harmoni kehidupan keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Dan setan itu tidak mau seperti itu terjadi atas saudara. Makanya setan punya cara. Sopo sing kono nek gak oleh. Loh Tuhan bilang begini, loh ndak begitu. Setan itu lembut. Gak ngono. Oh, nggak. Justru nek kowe mangan, kamu jadi pinter. Sama dengan Tuhan. Kamu tahu yang baik dan yang jahat. Manusia itu tidak berpikir panjang. Manusia pengen memiliki sifat tahu yang baik dan yang jahat. Pada waktu itu sebelum makan buah itu, Adam hanya ngerti kebaikan, hanya kebaikan. Dalam otaknya itu hanya kebaikan. Tetapi berusaha melanggar peraturan, melanggar perintah itu, dimakannya buah itu. Istri pertama kali
Setelah istri menikmati, iya ternyata tenan, langsung cerita sama suaminya, gak apa-apa lho Pak, melanggar yo gak masalah kok. Nah terus itu berdampak, yuk kejar sama Tuhan. Adam, di mana kamu? Sebelum jatuh, sebelum melanggar aturan, Tuhan tidak pernah bertanya, di mana kamu? Cerita sana sini, akhirnya semua harus mendapat sanksi. Setan dia dapat sanksi, perempuan dapat sanksi, si laki-laki dapat sanksi, dan akhirnya sanksi terakhir mereka diusir dari taman Eden. Fasilitas itu dicabut. Sudah kurang lebih 32 tahun saya di Mojokerto. Saya mengamati, saya meneliti, karena saya ditugasi untuk itu. Orang-orang yang dengan keras hati melanggar ketetapan Tuhan, fasilitasnya dicabut. Saya tidak pernah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah berdoa untuk kecelakaan umat manusia. Bahkan sepahit apapun, sejelek apapun mereka mengumpat, mencaci maki, tidak suka, pahit hati dengan kami masih sempat menyebut nama mereka. Sebab untuk itu kami ditugasi, kami diutus. Bukan untuk mengutuki, bukan untuk mencelakakan orang, tetapi untuk mengasihi apapun manusia itu. Saya hanya berpikir, Tuhan, kasihan Tuhan. Roh Kudus katakan, hambaku diam. Orang-orang itu sudah berada di wilayah saya, sudah ada di wilayahku. Sekiranya mungkin Tuhan mengampuni, Tuhan kembalikan mereka pada posisi semula sebagai imam-imam yang setia. Saudara, manusia menjadi bangga ketika ditipu oleh iblis, jadi tidak punya apa-apa. Akhirnya terkenal di kotanya, pekerjaannya banyak, job sana sini, relasinya semakin banyak. Tak bisa imamat itu digadekan. Perintah Tuhan itu digadekan demi popularitas, demi harta benda. Karena kejar ini, kejar target ini, akhirnya ibadah dikesampingkan. Segala-galanya adalah uang. Segala-galanya adalah materi. Kaum kapitalis, semua persoalan, dia katakan semua persoalan hanya bisa diatasi dengan uang. Kaum kapitalis, materialistik, punya pendapat-pendapat yang dahsyat tentang uang. Kekuatan uang itu melampaui segala-galanya. Tetapi tidak di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia, tolong hargai itu semua. Sebab uangmu tidak bisa membeli keselamatan.
uangmu tidak bisa membeli kasih karunia. Ketika gembala direndahkan, dinilai tidak mampu melakukan sesuatu, ketika gembala dihina, diremehkan, tidak mampu melaksanakan kegerakan, tidak punya potensi, tidak punya Roh Kudus, pikirannya hanya uang, dinilai begitu. Kami hanya bisa Tuhan yang mengutus hamba ke Mojokerto, Tuhan yang punya kehendak. Sudah di Mojokerto saja bolak-balik saya ingin mengundurkan diri. Sudah di Mojokerto saya bolak-balik usul Tuhan, saya mau resign. Ditangkapnya tangan saya, dibawa ke suatu tempat, saya dikhotbahi semalam-malaman, sampai kadang saya teriak, enggak mau. Di sisi lain, manusiawinya mendengar, Yohanes tidak bisa buat apa-apa, Yohanes tidak diurapi Roh Kudus lagi. Yang ada Roh Kudus itu di kota A. Di Yohanes Wagyu itu sudah tidak ada Roh Kudus, sudah ditinggalkan, kaki dia sudah pindah. Yang pindah bukan kaki dia emas, tapi kakimu. Orang begitu gagahnya, dengan umpatannya, dipikirnya itu sumber kekuatan. Dengan cemoohnya, dipikirnya itu sumber kemenangan. Ketika orang sudah berusaha keras hati dan mendeklarasikan diri bahwa pahit hati, sakit hati, pahit hati, sakit hati. Kalau yang saudara fitnah, yang saudara cemooh, dan saudara sakit hati kepada oknum itu, dan oknum itu berdoa menyerah penuh kepada kehendak Tuhan. Yang sakit bukan orang yang saudara umpat, yang sakit nanti saudara sendiri. Hati-hati. Saya ingatkan, aku loh diunek-unek tidak, bahkan dikoreksi dan itu. Saya kan tidak manggil saudara, oh Pak ini, Mbak ini, Mas ini datang ke pastori. Oke. Kalau saudara jemaat ada melihat kekurangan gembala, tolong langsung dipanggil ke rumah saudara. Siapa tahu di kandang sendiri saudara punya kekuatan, di kandang sendiri orang kan biasa bebas ngomong kan. Aku tak datang ke tempat saudara, tolong dikhotbahi, tolong aku tak tunduk diri di hadapan saudara. Jangan datang ke pastori, nanti pastori itu dimarahi. Gembala kan tidak pernah. Dalam konteks ada jemaat ada takut datang ke pastori, sia-sia datang ke gembala. Nanti toh akhirnya cerita itu kemana-mana. Orang sudah cerita di mana-mana tentang dirimu. Saya belum tahu, orang-orang pastori belum tahu. Justru kami dapat informasi dari kebun-kebun, dari jalan-jalan, dari kota ke kota. Saya katakan, tenang hambaku. Karena ada yang takut ke pastori, mau sharing, mau konseling, takut gitu kan. Kalau saudara ada sesuatu tentang gembala, ini bukan saya membela diri, tetapi dampaknya itu sudah nyata, gitu loh. Aku lo diapa-apa diam saja. Aku loh dikatakan tidak punya Roh Kudus, aku dikatakan sudah kehilangan urapan, aku dikatakan begini, begitu, kurang ini, kurang itu. Tolong hamba yang perlu cacat salah ini di WA, tolong datang ke rumah.
saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya akan datang kepada saudara. Saya akan mendengar saudara mengoreksi gembala. Saya bukan Tuhan. Saya siap mendengar suara saudara. Apapun, sepedes apapun saya terima. Orang yang mengupah bahkan sampai sakit hati kepada saya, tolong doakan. Doakan. Buat rekan-rekan kita yang karena salah paham, sakit hati, pahit hati kepada gembala, sekarang rata-rata mereka sakit parah. Saya sayang mereka. Saya mengasihi mereka. Fasilitas yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, fasilitas yang dipercayakan di pundaknya, dicabut oleh Tuhan. Diusir Tuhan dari tahbisan. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Tidak akan tenang hidupnya. Saudara, ini aturan firman. Balik lagi, Yohanes mau diapa-apakan, ya sudahlah, itu resiko tahbisan kami, itu resiko komitmen konsekuensi dari apa yang harus saya kerjakan. Tapi firman Tuhan pagi ini kiranya mendidik kita, mengingatkan kita siapa yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, siapa yang mencabut kemuliaan itu dari keluarga Adam dan Hawa, Tuhan sendiri. Sekali lagi saya katakan, Yohanes Wagio selaku gembala di tempat ini di bumi Majapahit tidak pernah mendoakan buruk siapapun. Bahkan orang yang paling menyakitkan, paling mengecewakan, paling membenci saya mungkin, saya doakan supaya diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mencabut kemuliaan itu, mencabut kepercayaan itu, manusia harus berjerih lelah. Manusia harus memeras keringat, dikatakan begitu. Manusia harus berjuang lebih dahsyat. Kalau kita sudah melihat kenyataan seperti itu, dan saudara, gembala mengatasi persoalan yang demikian itu tidak hanya jemaat lokal yang ada tergembala di sini. Saya berulang kali menyampaikan bahwa di luar penggembalaan kitab Wahyu ini, karena penggembalaan kitab Wahyu itu penggembalaan universal, maka kita atasi juga. Ada rekan-rekan hamba Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai kota, berbagai provinsi, berbagai pulau, berbagai negara, yang persoalan keluarga penggembalaan, persoalan keluarga umat Tuhan, mereka sharing, Pak Gembala tolong topang kami, doakan kami. Ada jemaat yang seperti ini, bagaimana mengatasinya? Kita bisa sharing satu sama lain, sehingga kita tidak menghujat, oh hamba Tuhan kok begini. Masing-masing ada bagiannya. Ketika sesaat tersandung dalam satu persoalan, saya melihat, saya dikonfirmasi menurut Pak Pendeta Yohanes bagaimana, tolong solusinya seperti apa, saya sampaikan seperti itu. Mereka itu bagian dari organ tubuh Kristus, mereka itu rekan sekerja kita.
Kadang kalau orang terlalu bangga menghujat, kadang orang terlalu bangga ketika bisa menceritakan cacat celah seseorang, kelemahan seseorang, kejatuhan seseorang, tidak mau bergumul, tidak mau berdoa, seakan menetapkan dirinya dalam zona aman yang tidak pernah akan tersandung. Kalau dirinya sudah mendapat roh kasih karunia, kalau kita sudah mendapatkan roh kasih karunia, kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, tolong masing-masing pribadi ingat, kita punya tugas. Kita punya tanggung jawab supaya orang lain juga diselamatkan, yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Bukan setiap diskusi, setiap kumpul di WA yang dibicarakan terus masa lalunya, yang dibicarakan terus seakan-akan kita tidak pernah ada ampun untuk orang itu. Sementara bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, bicara mengasihi, bicara mengampuni, tetapi melihat kelemahan orang, tidak mau bergumul, berjuang, menopangnya untuk orang itu dipulihkan. Saudara, dalam diskusi-diskusi khusus, ini levelnya level para bintang. Saya hanya mendengar, saya melihat, saya amati. Oh, dari dapuran modelnya bintang kok kaya ngono, pasti ceblok. Bintang yang digenggam tangan Tuhan tidak seperti itu. Bagaimana bintang-bintang yang merasa digenggam tangan Tuhan? Perkataannya, diskusinya, omongannya, tidak pernah berpikir bagaimana aku punya tanggung jawab menghantar jemaat harus dibangun menjadi sosok kaki tiang emas. Bagaimana kalau para bintang sendiri merasa paling benar satu sama lain? Para bintang sendiri tidak mau menjadi rukun, tidak mau menyatu. Kata rukun, kata menyatu itu hanya kalau di mimbar. Kalau sudah kemaunya A, tidak dituruti, gondrok langsung, yang lain di justice, yang lain dihukum, yang lain bahkan dilempar. Oh ini halaman, oh ini pintu gerbang. Apa seperti itu bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan? Apa seperti itu orang-orang yang merasa di ruang maha suci? Ingat, orang yang di ruang maha suci tidak diusir. Kalau Adam dan Hawa itu masih taat aturan, Adam dan Hawa tidak mungkin diusir dari ruang maha suci, dari Taman Eden, dari Bait Allah. Jangan menutup-nutupi kesalahan, ketidaktaatan, ketidaktertiban, merasa di ruang maha suci, sementara kemuliaan Tuhan sudah dicabut dari hidupmu. Saya ingatkan para hamba Tuhan yang merasa menjadi bintang, terobsesi menjadi bintang. Jadilah bintang yang profesional sesuai aturannya Tuhan. Sehingga sudah menjadi bintang-bintang yang tetap eksis di tangannya Tuhan. Bukan bintang yang diusir, bukan bintang yang dicabut kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Adam dan Hawa sampai harus diusir? Sekarang pasal 2 ayat 16-17. Beberapa saat yang lalu sudah kita baca ayat ini. Pasal 2 Kejadian ayat 16 dan 17. Ini penyebab kenapa Adam dan Hawa diusir, kemuliaannya dicabut. Ayat ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini perintah, ini aturan yang harus ditaati oleh Adam dan Hawa. Semua pohon di Taman Eden itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. pastilah engkau mati. Kan jelas ayatnya. Ini dilanggar. Aturan Taman Eden ini dilanggar. Aturan Bapa di Taman Eden dilanggar oleh manusia. Sehingga Tuhan bersikap adil. Ada sanksinya. Kemuliaan, kepercayaan, tanggung jawab, fasilitas yang ada pada Adam dan Hawa diambil sebagai akibat ketidaktaatan. Orang itu kalau kehilangan kemuliaan Tuhan, sak soro-sorone orang di dalam hadiratnya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, Tuhan buka jalan. Saudara damai. Tapi kalau Tuhan meninggalkan saudara, meninggalkan manusia, sekalipun kerja keras seperti menjaring angin, tidak merasakan suasana surga itu, tidak pernah merasakan damai hidupnya. Hidup seakan-akan hanya cari makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, hanya kepuasan mata, kepuasan rasa, sementara batinnya kosong, batinnya kering. Ketika sudah kondisinya seperti itu, baru jalan pelan-pelan. Ayo, saya minta apa? Bla 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 bla. Rata-rata begitu. Dari luar kota, luar provinsi, luar kota, luar provinsi. Hanya karena cerita orang. Ya saya terang-terangan kalau orang itu langsung datang ke saya, ya kamu tahu, mau berangkat dari nol, mau berangkat dari tidak punya apa-apa, materi saja juga ada yang nempel dalam badanmu. Tuhan katakan, kalau sudah di Tuhan tempatkan, ada tempat tinggal, ada rumah, ada semuanya setara beristana, tetaplah melayani sesuai bagianmu. Jangan dengar suara asing, fokus. Akhir zaman ini kalau tidak fokus, mau mumet sendiri. Sesaat dengan cerita langsung betapa enaknya petani kelapa sawit, 3.000 bahkan 3.000 lebih per kilo. Kalau ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 5 hektar, itu sebulan bisa 40 sampai 50 juta. Kan per 2 minggu panen. Nah, kita kan berdoa terus juga. Doa itu luar biasa. Di negeri ini masih banyak orang-orang yang dipakai Tuhan. Pejabat-pejabat negeri ini masih banyak yang dipakai Tuhan. Tegak dalam konstitusi, demi kemakmuran, demi kesejahteraan masyarakat. Dari segala bentuk kejahatan, segala bentuk korupsi, tindakan-tindakan curang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu pasti terbongkar. Kita doakan terus. Kita punya bagian berdoa. Karena saudara bukan birokrat, saudara bukan anggota dewan, saudara di ruangan ini tidak ada yang jadi pejabat. Saudara, kita masing-masing tahu sekarang harga sawit berapa? Sampai 1.000 rupiah per kilo. Bingung bayar tukang panen saja
ngepres, sangat tidak bisa untuk operasional. Tidak nangis bagaimana petani sawit. Karena apa? Pemerintah sedang berusaha untuk menegakkan aturan supaya pelanggar-pelanggar hukum tentang bisnis internasional, ekspor impor itu juga laksanakan dengan benar, sesuai dengan jalur yang benar, sesuai dengan aturan yang benar, sehingga negara tidak dirugikan. Saudara, goncangan terjadi di semua segmen, di semua segi kehidupan, di semua sisi bisnis apapun juga, dunia pendidikan, dunia budaya, dunia kesenian, dunia kependetaan, dunia pelayanan gereja, semua menghadapi goncangan demi goncangan. Benar seperti yang Tuhan Yesus katakan, akan muncul penyesat-penyesat itu, nabi-nabi palsu itu. Kalau nabi-nabi palsu yang menyemburkan air sebesar sungai, dikatakan begitu. Ini ajaran-ajaran isme yang akan meniadakan firman, aturan firman ditiadakan sampai nanti pertengahan 7 masa itu seluruh korban-korban itu di-off-kan oleh antikris. Umat tidak perlu korban, tetapi harus berkorban untuk satu oknum, yaitu antikris. Sudah terkasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa sepakat tidak taat aturan. Adam dan Hawa sepakat tidak mau tunduk pada aturan Taman Eden, sehingga keduanya disanksi, bahkan termasuk setan juga disanksi. Karena setan yang membujuknya. Yang jadi persoalan, kenapa mau dibujuk? Wong aturannya sudah tidak boleh kok. Berusaha untuk melanggar aturan itu. Jadi Adam bertindak gegabah, fasik. Apa itu fasik? Tidak peduli terhadap perintah Tuhan, tidak memperhatikan, tidak mengutamakan perintah. Itu adalah tindakan fasik. Adam tergolong sebagai orang yang fasik. Nah, gereja pada akhir zaman tidak disediakan Taman Eden lagi, tetapi fasilitas untuk gereja pada akhir zaman adalah Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang sekarang, yang terus jadi rebutan, pusaran konflik di seluruh dunia. Itu sebenarnya Yerusalem yang sekarang ini. Bani Yakub, Israel itu merasa bahwa ini punya nenek moyang, warisan dari nenek moyang. Ini namanya warisan. Itu perjuangannya sedemikian rupa, diperjuangkan sampai sedemikian rupa supaya tidak beralih kepada orang lain, kan gitu kan? Kalau saudara diwarisi, kan kalau ada orang lain cerobot itu boleh toh? Kalau saudara kasih, tidak apa-apa, warisan uangnya berhektar-hektar, tak kasih aja setengah hektar gitu, kan tidak kan? Dipertahankan warisan itu. Karena itu dari nenek moyang. Bukan Yerusalem yang sekarang ini. Yerusalem baru adalah Yerusalem yang di dalamnya ada pohon kehidupan. Yang tidak pernah berhenti berbuah. Terus daunnya tidak pernah kering. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang dikhususkan. Sebelum masuk ke sana terjadi seleksi. Masing-masing pribadi dipilih
disampaikan aturan, barang siapa taat. Sebelum masuk ke Yerusalem baru, kota kekal itu, orang-orang yang dikhususkan, yang dipilih, yang jatahnya masuk ke sana, itu sudah mendapatkan kemuliaan. Itu sudah diberkati oleh Tuhan. Pra Yerusalem baru itu sudah dipercayakan dalam hidup saudara sebagai imamat rajani yang mengikuti aturan. Setahap demi setahap aturan Yerusalem baru itu sudah diterapkan, sudah ditaati. Di sana tidak boleh ada dusta, tidak ada kekejian di sana. Adanya adalah orang-orang yang beribadah, adanya adalah orang-orang yang memuliakan anak domba itu. Makanya yang terkenal di sana adalah sungai kehidupan. Bukan sungai Efrat, bukan sungai Tigris, bukan sungai Pison yang ada di Kejadian pasal pertama. Tetapi yang ada di Yerusalem baru adalah sungai kehidupan yang sumbernya dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi kalau pengen ke sana, merindukan ke sana, maka gereja Tuhan harus taat aturan, taat perintah. Kalau zaman dulu sejak Pentakosta, didengungkan pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara, kalau suatu saat ke Yerusalem yang sekarang, saudara itu merasakan rasanya itu betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Saudara sedang menapaki sejarah kejayaan masa lalu Yerusalem. Kalau orang betul-betul ngerti sejarah kebenaran firman Tuhan, masuk sana yang sekarang ini, Yerusalem yang lahirnya sekarang ini, saudara sudah merasakan betapa dahsyatnya karya Tuhan atas umatnya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan atas umat. Sebab itu setiap pribadi yang merindukan masuk ke dalam suasana Yerusalem baru, mereka adalah pribadi-pribadi yang menang. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang bijaksana, yang berhikmat. Makanya ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 representatif dari gereja pada akhir zaman, dengan kelebihan dan kekurangannya diakui oleh Tuhan. Jemaat Efesus ketika dia menang, Efesus ketika bertelinga dengar-dengaran, Wahyu pasal 2 ayat 7, ketika Efesus dengar-dengaran, ketika Efesus menang, kemuliaannya Efesus bukan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi kemuliaannya jemaat Efesus, dia mendapat kemuliaan, mendapat kesempatan, mendapat pemeliharaan
buah dari pohon kehidupan. Dan ini jatahnya mempelai Tuhan. Pohon kehidupan itu tidak pernah layu daunnya. Kenapa? Terpelihara air kehidupan yang memancar dari tahta Allah. Jadi sungai kehidupan, air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan begitu. Yohanes pasal 7 ayat 39 dikatakan, yang dimaksudkan adalah roh pneuma itu, yaitu Roh Kudus. Itu jatahnya gereja organisme tubuh Kristus. Itu jatahnya mempelai Tuhan. Supaya mempelai Tuhan juga mengalirkan untuk orang-orang yang di halaman juga dihidupi. Orang-orang yang di pintu gerbang dihidupi. Orang-orang yang di halaman dihidupi. Orang-orang yang di pintu kemah dihidupi oleh Tuhan. Itu Tuhan yang ngatur, bukan karepe menungso, bukan karepe pendeta. Siapa yang mau di pintu gerbang? Siapa yang pengen jadi kaki? Mana aku capek jadi kaki. Aku pengen jadi tangan. Tuhan, aku capek jadi jantung. Tuhan, aku pengen jadi mata, biar aku melihat dunia luar. Jadi posisi saudara di mana, letak saudara di mana, tugasmu apa, semua terkoneksi dengan Tuhan. Semua terhubung dengan air kehidupan itu yang sumbernya tahta Allah. Semua, sampai yang terkecil sel dalam tubuh kita, semua dialiri air kehidupan dari tahta Allah. Mau otak mau kaki paling ujung sana, semua dialiri air kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jelas jangan sampai kita ini salah berpikir. Dibaca Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ini Yerusalem, yang di dalamnya ada pohon kehidupan, yang di dalamnya ada air kehidupan. Di dalamnya sesuatu yang najis tidak boleh, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Terus tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, yang menghargai korban Kristus. Siapa yang menghargai korban Kristus? Yang mentaati perintah, ngikuti aturan yang di ruang Maha Kudus, aturan yang di Yerusalem baru. Segala bentuk dusta, segala bentuk kekejian, kenajisan tidak boleh di sana. Semua ditahirkan, semua dimurnikan, semua dikuduskan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Mengalir di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. ya, pohon kehidupan ini terlampau dahsyat. Buahnya diperuntukkan untuk gereja pada akhir zaman. Jemaat Efesus mendapatkan jatah untuk menikmati buah dari pohon kehidupan.
Kalau jemaat ini menikmati buah pemeliharaan dari pohon kehidupan, berarti dia masuk di dalamnya. Gak mungkin penghuni Yerusalem baru metik buah itu lalu dilempar keluar. Betapa dasarnya cara Tuhan menyelamatkan gereja Tuhan, maka tidak akan ada lagi laknat. Terus tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. ya terus, Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Kemuliaan hadiratnya Tuhan, otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidupnya sampai selama-lamanya. Syaratnya kita harus berkemenangan. Dari mana kemenangan itu? Kalau Adam dan Hawa sudah gagal dan diusir dari Taman Eden, maka jangan sampai pada akhir zaman kita ditolak, tidak boleh masuk Yerusalem Baru. Bagaimana supaya tidak tercampak dan boleh diizinkan masuk Yerusalem Baru? Ikuti aturan, ikuti perintah bagaimana kita harus hidup. Sebab sebelum kita masuk dalam kesempurnaan itu, maka saudara juga dipercaya otoritas. Saudara sebagai imam rajani yang berkerajaan Allah, Tuhan memberi fasilitas saudara supaya hidupmu dalam damai, hidupmu dalam ketenangan, tidak diusir, tidak dicabut, tapi saudara difasilitasi oleh Tuhan. Tidak ada artinya saudara berlimpah harta benda, barang-barang mewah, kalau saudara tidak damai. Tidak ada artinya hidup saudara kalau saudara tidak bersyukur setiap saat. Tidak ada artinya saudara punya segalanya kalau saudara tidak mengikuti aturan firman Tuhan. Kenikmatan yang saudara miliki adalah kenikmatan dunia, kenikmatan daging yang sesaat dilenyapkan oleh Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang tetap belajar taat, belajar setia. Ada prosesnya. Ketika kita setia, kita bertekun, ada prosesnya. Tetapi Tuhan pasti memberikan kekuatan. Anak domba Allah itu memberikan kekuatan. Kuasa salibnya itu memberikan kekuatan baru yang luar biasa atas kita. Tuhan Yesus memberkati.